tua emang mulutnya bang. Mukanya ke sini. Ngadep sini ya. Lansia AN, 61 tahun, diamankan di rumah warga karena diduga mencabuli anak di bawah umur di kawasan Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur. Pelaku sempat menjadi bulan-bulanan keluarga korban dan warga yang geram dengan ulahnya. Pelaku diduga telah mencabuli 3 anak di bawah umur yang sedang bermain bersama teman-temannya. Teman korban yang mengetahui perbuatan bejat pelaku langsung melaporkan kejadian tersebut kepada keluarga korban. Pelaku akhirnya berhasil diringkus oleh keluarga korban bersama warga sekitar. Berapa tadi, berapa anak? Udah berapa anak? Hari ini ada kejadian. Berapa orang? Itu tadi 3. Iya, berapa 3. Yang lain lagi? Diiming-imingin apaan? Enggak, cuma saya gendong-gendong. Maksudnya? Udah. Saksinya kan anak kecil yang main barengan. Anak itu di bawah umur atau gimana? Anak di bawah umur, masih kira-kira kelas SD lah, kelas 1. Dia dibawa ke dalam, terus dipangku. Terus menurut si korban, tangannya itu menyentuh kemaluannya. Berapa orang anaknya? Kalau tadi kejadian cuma 1. Korbannya ada berapa? Korbannya 1 hari ini. Pelaku pun sempat diamuk sejumlah warga saat akan dievakuasi petugas ke mobil patroli. Selanjutnya pelaku dibawa ke Mapolsek Matraman, Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Aksi tawuran antar warga kembali pecah di Jalan Basuki Rahmat, Jatinegara, Jakarta Timur. Kedua kubu yang didominasi sejumlah remaja saling serang menggunakan potongan kayu, batu, dan petasan. Warga sekitar mengaku resah karena aksi tawuran kerap terjadi di lokasi ini. Warga tak tahu menahu penyebab pasti tawuran ini, namun diduga ada keterlibatan warga luar wilayah yang ikut dalam aksi tawuran. Sebenarnya agak bingung juga ya Pak, karena banyak aliansi orang luar. Orang luar bukan orang sini. Ini udah berapa tadi Bang? Kalau kejadian sih kurang lebih antara jam 5:30 sih. Karena setiap habis kerja gabung petugas, udah lama pergi pecah, udah lama pergi seperti. Ada korban nggak Bang? Kalau buat korban mah ada, cuma capek juga. Pasca tawuran, 2 kelompok warga bertemu di sekitar Pasar Gembrong, Jatinegara, Jakarta Timur. Pertemuan sempat berlangsung alot karena warga saling bersikeras, saling menyalahkan, merasa menjadi pihak yang diserang lebih dulu. Pada nyesek, coba Pak bayangin, seberang dulu yang ditembakin gas air mata. Usai mendengar masukan dari berbagai pihak, polisi pun meminta warga tidak terprovokasi dan berdamai. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain 2 berita tadi, kami juga akan hadirkan sejumlah peristiwa kriminal lainnya. Bersama saya Aldi Hawari, inilah Lintas Jurnal Lintas iNews yang selengkapnya. Kita awal informasi pertama, pemirsa. Diduga kesal karena sering menangis seorang ayah di Boyolali, Jawa Tengah, tega menganiaya bali perempuan tirinya hingga tewas. Polisi membongkar makam korban guna kepentingan autopsi, mengungkap penyebab pasti kematian. Petugas dari Polres Boyolali membongkar makam SN, balita perempuan 3 tahun yang tewas diduga dianiaya MR, ayah tirinya. Polres Boyolali masih melakukan penyidikan terhadap tersangka. Pelaku bakal dijerat dengan pasal tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia dan atau kekerasan atau mening rumah tangga dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun. Untuk melengkapi proses penyidikan, Polres Boyolali pada Sabtu siang membongkar makam korban di Desa Guli, Kecamatan Nogosari, Kota Boyolali, Jawa Tengah. Saat korban dinyatakan meninggal dunia di Puskesmas Nogosari, pihak keluarga dari ibu korban menaruh curiga karena terdapat luka lebam di kepala dan luka di perut korban. Berdasarkan fakta yang berhasil kami kumpulkan,
kerap kali mendapatkan kekerasan sekitar bulan November sampai pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 kemarin. Kekerasan dilakukannya itu adalah berupa cubitan, pukulan, kemudian cengkeraman di leher, kemudian pembenturan kepala ke pintu yang kerap dilakukan oleh ayah tirinya. Sebelumnya, Satreskrim Polres Boyolali menangkap MR. Di hadapan penyidik, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, pelaku mulai melakukan penganiayaan terhadap anak tirinya sejak bulan November 2023, 1 bulan pasca menikah dengan ibu korban. Pelaku yang kerja serabutan ini setiap harinya mengasuh anak tirinya karena ditinggal bekerja istrinya dari pagi hingga malam. Diduga karena tidak tahan korban selalu merengek dan menangis, pelaku sering melakukan penganiayaan hingga puncaknya Senin 22 Januari 2024 korban SN meninggal dunia. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta melaporkan. Kita ke Jawa Barat, pemirsa. Seorang karyawan bank keliling di Majalengka ditemukan tewas diduga dibunuh. Polisi menemukan luka sayatan di wajah, leher, dan tangan. Seorang pria anggota keluarga Frans, karyawan bank keliling ini, hanya bisa menangis histeris mendapati saudaranya tewas terbujur kaku di area Sekolah Dasar Negeri 2 Cimperem, Cigasong, Majalengka. Pria asal Kadipaten ini ditemukan tewas dengan luka bacok di wajah serta kedua tangan, lengkap masih mengenakan helm merah. Korban pertama kali ditemukan Minggu pagi oleh salah satu warga yang akan pergi ke sawah dan melaporkannya ke Polsek Cigasong. Polisi yang datang ke lokasi segera menggelar olah TKP dan menemukan sejumlah barang bukti yang mengarahkan pada aksi pembunuhan. Namun belum diketahui pelaku dan motif pembunuhan tersebut. Pelakunya juga lagi kita dalami, mudah-mudahan dalam waktu cepat kita dapat mengungkap pelaku. Kaitan dengan korban sini itu memang dari mana atau sudah diketahui identitas? Kalau identitas sudah diketahui, inisial FN, warga Kadipaten, pihak keluarga juga sudah mengetahui. Terkait apa? Sementara informasi peminjaman uang. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi melaporkan. Pemirsa, tertangkap usai beraksi seorang maling motor di Bogor, Jawa Barat, babak belur di amuk warga. Informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di Jurnal Lintas iNews Siang. Ya, Anda kembali di Jurnal Lintas iNews Siang. Pemirsa, tertangkap usai beraksi satu dari dua maling motor di Bogor, Jawa Barat, babak belur di amuk warga. Sementara itu, memanfaatkan derasnya hujan, maling motor di sebuah RPTRA di Jakarta terekam CCTV. Dalam hitungan menit, pelaku berhasil membawa kabur motor yang baru saja diparkir oleh pemiliknya. Dari rekaman video amatir warga, satu dari dua orang pelaku pencurian motor ini dalam kondisi terikat dan babak belur dihajar warga di Desa Cikuda, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peristiwa berawal saat pelaku kepergok warga sedang menjalankan aksinya. Pelaku yang dua orang kabur dari kejaran warga, namun seorang pengendara motor yang sadar akan adanya pencurian ikut mengejar dan langsung menabrak si pelaku. Pelaku yang jatuh langsung jadi bulan-bulanan warga. Sayangnya satu orang pelaku masih bisa lolos dari kejaran warga. Pelaku yang tertangkap sempat diamankan polisi dari aksi boga mentah warga yang terlanjur emosi. Wah, yang satu kabur. Ya. Dia sempat ngambil motor nggak tadi? Iya, ngambil. Dia sempat tidak buka kunci. Udah buka kunci? Iya. Itu warga PRT? Iya. Pemilik motornya? Iya. Ada saya. Oh, punya? Adik PRT sendiri? Iya. Nah, terus gimana cerita bisa ketangkap itu tadi? Teriakin atau gimana? Ya. Pergok. Satu orang pelaku yang berhasil kabur kini masih dalam pengejaran. Sementara satu orang pelaku diserahkan ke Polsek Gunung Putri guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan. Aksi maling motor menggunakan jas hujan di area ruang publik terpadu ramah anak RPTRA di kawasan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat terekam CCTV.
Guyuran hujan deras dimanfaatkan pelaku untuk menggasak motor incarannya. Dalam hitungan menit, pelaku berhasil merusak rumah kunci, lalu membawa kabur motor. Diketahui aksi curanmor ini terjadi pada siang hari di mana korban merupakan petugas RPTRA baru saja tiba untuk memakai jas hujan di dalam kantor. Baru nyampe nih di sini, motor ditaruh di sini nih depan gerbang. Nah terus saya masuk ke dalam ganti jas hujan. Nah selang berapa menit itu motor udah langsung diambil. Sekitar 3 menitan atau 4 menit lah. Situasinya tuh pertama lagi hujan, udah gitu sepi juga. Berbekal hasil rekaman, korban pun melaporkan kejadian ke Polsek Johar Baru dan berharap pelaku tertangkap. Dari Jakarta, Randi Sanjaya, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, 3 kawanan jambret pesepeda wanita di Jalan Latuhar Hari Menteng, Jakarta Pusat diringkus oleh polisi. Pelaku ditangkap di Cakung, Jakarta Timur. Tim Unit Subdit Jatanras, Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya bersama Polsek Menteng, Jakarta Pusat memburu sejumlah pelaku jambret seorang wanita pesepeda yang terjadi di Jalan Latuhar Hari Menteng, Jakarta Pusat. Polisi mendatangi rumah salah satu seorang pelaku, BG, di Jalan Tipar, Cakung, Jakarta Timur. BG tak berkutik saat diringkus dan mengakui perbuatannya. Usai menangkap BG, polisi bergerak menangkap pelaku lainnya, AW, di Rusun Pinus Elok, Cakung, Jakarta Timur. Dari informasi BG dan AW, seorang pelaku lainnya ditangkap. Seorang penadah LAK ditangkap di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Sebelumnya, BG dan AW merampas telepon genggam milik seorang wanita berinisial NW saat bersepeda di Jalan Latuhar Hari Menteng, Jakarta Pusat. Kencangnya tarikan pelaku membuat korban hilang keseimbangan hingga akhirnya tersungkur dari sepeda. Peristiwa ini viral dan terekam CCTV. Aksi pelaku pun diunggah ke media sosial. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Madiun, Jawa Timur ditemukan tewas di rumahnya diduga minum racun. Dan mirisnya, aksinya dilakukan di hadapan 2 putrinya lantaran terjerat utang. SUN, seorang ibu rumah tangga ditemukan tewas di depan pintu rumahnya Desa Nglambangan, Pungo, Madiun, Jawa Timur. Sang ibu sebelumnya meminta dijemput dari suatu tempat, kemudian berpesan menitipkan putri keduanya. Sesampainya di rumah, korban mengeluarkan sesuatu dari tas plastik hitam, lalu mencampurkan dalam minumannya. Tak lama, korban pun kejang-kejang hingga meregang nyawa. Diduga korban nekat mengakhiri hidup karena terjerat hutang piutang. Mirisnya, aksi nekatnya dilakukan di hadapan 2 orang putrinya, salah satunya masih balita. Sementara kita di TKP, di dekat korban kita temukan yaitu botol minuman dan ada sejenis obat di dekatnya korban tersebut. Kasus minum racun gara-gara utang piutang juga terjadi di Desa Saptarenggo, Pakis, Malang, Jawa Timur. 3 anggota keluarga meninggal dunia dengan tragis. Ibu dan anaknya tewas dengan mulut berbusa, sedangkan sang ayah yang berprofesi sebagai guru tewas di rumah sakit dengan luka sayat di tangan. Peristiwa terungkap saat satu anak korban berteriak minta tolong kepada tetangganya. Polisi menemukan surat wasiat yang ditulis di cermin meja rias. Hasil penyelidikan polisi, korban tewas minum racun akibat terlilit utang. Beban utang piutang menjadi latar belakang tindakan korban memilih jalan pintas mengakhiri hidup, meski akhirnya tanpa solusi. Tim Liputan iNews melaporkan. Yang satu ini tidak patut untuk ditiru, pemirsa. Ada video sejumlah siswi SMK yang asik berpesta tembakau sintetis kemudian viral. Aksi para siswi ini pun menuai kecaman dari warganet. Ada-ada saja kelakuan sejumlah siswi SMKN 1 Kendari, Sulawesi Tenggara ini. Terlihat 5 orang siswi tengah berpesta tembakau sintetis di salah satu rumah warga di kota Kendari.
Dengan asyik, sekelompok siswi berpakaian sekolah menghisap tembakau sintetis dan rokok elektrik. Aksi para siswi ini pun viral dan menuai kecaman dari warganet. Berdasarkan video viral, tim Satres Narkoba Polresta Kendari akhirnya mengamankan 5 siswi yang ada dalam video tersebut. Polisi juga akan berkoordinasi dengan orang tua siswi untuk pemeriksaan urin di kantor BNN Kota Kendari untuk mengetahui apakah kelimanya positif narkoba atau tidak. Kami masih melakukan pendalaman, meminta keterangan. Selanjutnya kami menunggu orang tuanya untuk, kalau orang tuanya setuju kami bawa ke BNN untuk periksa urin. Siswa yang ada di video itu memang murid SMK Negeri 1 Kendari, ada juga dari sekolah lain. Hanya 1 orang di sekolah itu. Dan itu rokok sintetis sebetulnya, bukan sabu-sabu, bukan rokok sintetis. Sementara itu pihak sekolah juga akan memberikan sanksi kepada siswi yang melanggar. Para orang tua juga diimbau untuk mengawasi anak remajanya saat bermain di luar sekolah. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriano Tameng melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah saluran kabel listrik bawah tanah di Jatinegara Timur, Jakarta Timur. Kebakaran ini diduga berasal dari korsleting kabel yang terkena air karena kondisi penutup kabel yang telah rusak. Beberapa kali ledakan terdengar saat kabel listrik bawah tanah terbakar di Jalan Jatinegara Timur, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu pagi. Sejumlah warga dan petugas PPSU yang mencoba memadamkan api mengurungkan niatnya lantaran khawatir terkena percikan api dan setrum listrik. Kobaran api disertai ledakan sempat membuat khawatir warga sekitar dan pengguna jalan. Kebakaran kabel listrik bawah tanah diduga terjadi akibat korsleting pada kabel yang terkena air lantaran kondisi penutup kabel yang rusak. Tadi ada apa tuh? Tiba-tiba aja api nyala. Dari mana? Dari situ aliran listrik. Ada yang bakar sampah atau enggak, Pak? Nggak ada. Nggak ada, tiba-tiba nyala? Mungkin air kali. Begitu ya, Pak ya? Strom atau jaringan kabelnya itu terbuka, beradu. Mungkin kemakan titik juga, kita nggak tahu kan, ya kan gitu kan, kalau kabel itu begini. Meski terlambat datang, kabel yang terbakar akhirnya berhasil dipadamkan petugas Sudin Damkar Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, liputan tadi sekaligus menutup Jurnal Lintas iNews siang hari ini. Saya Aldi Hawari beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.